Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku yang dicintai Allah, pernahkah Anda duduk sendirian di malam yang sunyi, lalu hati Anda berbisik pelan, "Untuk apa semua ini? Kemana aku akan kembali?" Di saat seperti itu, ada sebuah kalimat yang tidak hanya menjawab pertanyaan itu, tetapi juga memeluk jiwa kita, menenangkan hati kita, dan menuntun langkah kita kembali padanya. Hari ini, kita akan menyingkap rahasia kalimat itu. Sebuah kalimat yang bukan sekadar kata, tetapi nafas kehidupan, janji keabadian, dan cahaya yang tidak pernah padam. Kalimat ini telah menggetarkan para nabi, membebaskan para hamba dari belenggu dunia, dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Maka izinkan saya menemani Anda dalam perjalanan ini, perjalanan menuju makna yang tak terpecah oleh waktu, yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang mau mendengar. Jika Anda siap, mari kita mulai. Duduklah dengan tenang, biarkan hati Anda terbuka, dan izinkan setiap kata mengetuk pintu jiwa Anda yang terdalam. Bab 1. Kalimat yang menyatukan langit dan bumi. Ada kalimat yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan di hati manusia dan sekaligus menegakkan pilar cahaya di dalam jiwa. Kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata, melainkan jembatan yang menghubungkan bumi yang kita pijak dengan langit yang menaungi segala kehidupan. Sejak ribuan tahun lalu, ia telah menjadi bisikan lembut para nabi kepada umatnya, dan menjadi pekikan lantang para pejuang iman di medan kehidupan. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia adalah inti dari segala inti, poros dari seluruh pesan ilahi, dan denyut nadi dari setiap perjalanan spiritual yang sejati. Ketika kalimat ini diucapkan dengan hati yang sadar, seolah ada getaran yang merambat ke seluruh penjuru semesta. Langit mendengarnya, bumi mencatatnya, dan setiap partikel udara turut bersaksi. Di dalamnya terkandung penegasan mutlak, bahwa hanya Allah yang layak menjadi tujuan akhir semua cinta, semua harapan, dan semua pengabdian. Tidak ada ruang untuk setengah keyakinan, tidak ada tempat bagi dualitas antara kebenaran dan kebatilan. Ia adalah deklarasi tunggal yang memutus segala rantai perbudakan hati kepada selainnya. Namun bagi banyak manusia, kalimat ini hanya menjadi gema kosong di bibir. Mereka mengucapkannya dalam ritual, namun hatinya tertinggal jauh di belakang. Padahal di dalam satu tarikan nafas yang mengucap La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, tersimpan kekuatan yang sanggup mengubah jalan hidup. Kekuatan itu mampu membersihkan hati dari segala bentuk penodaan dunia dan mengisinya dengan ketenangan yang tak terguncang oleh badai apapun. Ia bagaikan cahaya yang menyapu kabut tebal, mengembalikan pandangan kita kepada horizon keabadian. Kalimat ini juga menjadi titik temu semua nabi dan rasul. Dari Adam yang pertama hingga Muhammad yang terakhir, semuanya memanggul pesan yang sama. Meskipun bahasa yang digunakan berbeda, budaya dan zaman yang dilalui tak sama, namun inti ajarannya tidak pernah berubah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Inilah simpul yang mengikat umat manusia dalam satu garis lurus menuju Tuhan. Garis yang tak boleh diputus, apalagi dipecah sembarangan. Sebab memisahkannya sama saja memisahkan roh dari tubuhnya. Dan ketika engkau mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh kesungguhan, ketahuilah bahwa engkau sedang bergabung dengan gema agung yang telah berputar sejak awal penciptaan. Engkau sedang menjadi bagian dari sebuah kesaksian universal yang melibatkan seluruh ciptaan. Dari bintang yang jauh di galaksi hingga setetes air yang jatuh di bumi. Inilah kalimat yang menyatukan langit dan bumi, mengikat masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam satu ikatan tauhid yang abadi. Bab 2. Rahasia yang tersembunyi di balik setiap huruf. Kalimat La ilaha illallah bukan sekadar susunan kata yang berdiri kaku di atas kertas atau terdengar sebagai bunyi yang singkat di telinga. Di dalamnya, setiap huruf bagaikan tetesan cahaya yang jatuh dari langit, membawa rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang terjaga. Huruf-huruf itu tersusun dengan kesempurnaan yang tidak lahir dari pikiran manusia, melainkan dari kebijaksanaan Sang Pencipta yang memahami setiap lekuk jiwa kita. Ia bukan hanya pesan, melainkan obat.
Ia bukan hanya pernyataan, melainkan pintu gerbang yang menghubungkan kita dengan hakikat kehidupan. Perhatikan huruf lam yang pertama, ia adalah tanda penolakan. Penolakan terhadap segala bentuk Tuhan palsu yang selama ini kita sembah secara sadar maupun tak sadar. Penolakan terhadap ambisi yang membutakan, terhadap harta yang memperbudak, terhadap manusia yang kita letakkan di atas singgasana hati. Huruf itu mengajarkan bahwa sebelum kita menegakkan kebenaran, kita harus merobohkan kebohongan. Sebelum kita mengakui Allah, kita harus menolak segala sesuatu yang menggeser posisinya di hati. Lalu ada alef yang tegak lurus, berdiri seperti tiang yang tak pernah goyah. Ia mengingatkan kita bahwa jalan menuju Allah adalah jalan yang lurus, tidak bercabang, tidak berliku untuk memuaskan ego. Alif berdiri sendirian, namun dari ketegakannya lahir kekuatan. Begitulah iman yang sejati, berdiri tegak walaupun sendirian di tengah arus besar yang menentangnya. Alif mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Allah tak memerlukan mayoritas, melainkan keberanian. Huruf H di akhir kata, ilaha, keluar dari dalam tenggorokan, dari kedalaman napas. Ia membawa kelembutan rahmat, seakan mengingatkan bahwa meski kita keras menolak kebatilan, kita tetap harus lembut dalam memanggil manusia kepada kebenaran. Suara H itu seolah adalah hembusan kehidupan yang baru, kehidupan yang dibangun di atas pengakuan bahwa tiada yang layak disembah selain Dia. Di sanalah hati yang semula beku mulai mencair dan jiwa yang tersesat mulai menemukan jalan pulang. Keseluruhan rangkaian huruf ini adalah arsitektur ilahi yang tak bisa diubah manusia. Setiap bentuk, setiap urutan, dan setiap bunyi adalah bagian dari rahasia yang menembus dimensi. Dan ketika semua huruf itu dirangkai menjadi satu nafas penuh, lahirlah kalimat yang menggetarkan inti ruhani manusia, membangunkan kesadaran yang lama tertidur. Itulah mengapa ia tak boleh dipecah sembarangan, karena setiap hurufnya membawa potongan cahaya yang jika terpisah akan kehilangan kilau aslinya. Bab 3, mengapa ia tidak boleh dipecah? Kalimat la ilaha illallah adalah satu kesatuan yang utuh, seperti tubuh dengan ruhnya, seperti langit dengan cakrawalanya. Memisahkannya berarti memutus aliran makna yang mengalir dari penafian menuju penegasan. La ilaha membersihkan, menyapu bersih segala bentuk penyembahan palsu yang mengotori hati. Ilallah mengisi kembali hati yang telah dibersihkan itu dengan cahaya pengakuan akan keesaan Allah. Jika salah satunya dipisahkan, maka keseimbangan itu hancur dan ruh kalimat ini pun sirna. Bayangkan seseorang hanya berkata, La ilaha, tiada sesembahan selain, lalu terhenti. Ia telah menghancurkan berhala-berhala di dalam hati, namun tidak menegakkan rumah kebenaran di tempatnya. Hati itu akan tetap kosong, dan kekosongan adalah undangan bagi kebatilan untuk kembali bersemayam. Begitu pula jika seseorang hanya berkata ilallah tanpa mendahuluinya dengan penafian terhadap yang palsu, maka pengakuan itu akan bercampur dengan sisa-sisa ilah lain yang belum disingkirkan dari hati. Keduanya harus menyatu agar cahaya itu utuh. Inilah mengapa para ulama dan orang-orang arif selalu mengingatkan bahwa tauhid bukan sekadar berkata Allah adalah Tuhan, tetapi juga menolak segala sesuatu yang berusaha menduduki posisinya di hati. Sebab manusia seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang mempersekutukan Allah dengan hal-hal yang mereka cintai melebihi cinta kepadanya. Memisahkan kalimat ini sama saja memisahkan pembersihan dari pengisian, memisahkan permulaan dari kesempurnaan. Seperti darah yang mengalir di dalam tubuh, la ilaha adalah detak jantung yang memompa penolakan terhadap kebatilan. Sementara ilallah adalah oksigen yang menghidupkan setiap sel iman. Pisahkan keduanya dan kehidupan rohani akan mati. Kesatuan ini bukan hanya struktur bahasa, melainkan struktur kehidupan itu sendiri. Tanpa keduanya yang menyatu, manusia akan mudah terombang-ambing antara cahaya dan kegelapan. Maka siapapun yang mengucapkannya harus mengucapkannya dengan penuh kesadaran bahwa setiap kata adalah pintu, dan kedua pintu ini hanya dapat membawa kita pada tujuan jika dibuka bersama. Ia adalah deklarasi yang lahir dari kesatuan penolakan dan penegasan yang tak bisa dibelah tanpa merusak maknanya.
Menjaganya tetap utuh berarti menjaga kemurnian iman. Dan menjaga kemurnian iman berarti menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bab 4. Getaran yang mengubah takdir. Ada saat di mana hidup terasa buntu, seakan semua jalan tertutup, semua harapan redup, dan semua doa hanya berbalas sunyi. Di momen seperti itu, mengucapkan La ilaha illallah dengan kesungguhan yang lahir dari kedalaman hati bisa menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, ia adalah getaran yang merambat ke seluruh lapisan kehidupan kita. Ia menembus dinding kesedihan, memecahkan jeruji ketakutan, dan menyalakan kembali pelita yang hampir padam. Banyak kisah manusia yang hidupnya berubah total hanya karena satu kali mengucapkannya dengan sepenuh kesadaran. Ada yang dulunya tenggelam dalam gelapnya dosa, lalu bangkit karena kalimat ini membukakan pintu cahaya. Ada yang terperangkap dalam penjara kebimbangan, lalu menemukan arah karena kalimat ini menancapkan kompas ilahi di dalam hatinya. Tidak ada batas bagi kuasa kalimat ini, sebab ia adalah tali yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Tanpa perantara, tanpa syarat yang memberatkan selain hati yang ikhlas. Getarannya bukan hanya terasa di hati, tetapi juga memengaruhi takdir. Sebab siapa yang benar-benar mengakui Allah sebagai satu-satunya yang layak disembah, ia telah memutus tali yang mengikatnya pada nasib yang kelam. Ia membebaskan diri dari jeratan dunia yang sementara, lalu menyerahkan seluruh urusan kepada Zat yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan ketika kendali itu berada di tangannya, takdir pun bergerak menuju kebaikan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan di alam yang tak terlihat, kalimat ini memiliki gema yang dahsyat. Malaikat mencatatnya sebagai kesaksian yang akan menjadi cahaya di kubur, menjadi pelindung di hari kebangkitan, dan menjadi jembatan menuju rahmat Allah. Getaran ini tidak berhenti di dunia, tetapi mengiringi kita hingga ke akhir perjalanan. Itulah sebabnya para nabi dan wali Allah menanamkan kalimat ini di hati pengikutnya, agar saat ajal menjemput, ia keluar dari bibir sebagai ucapan terakhir yang membawa kedamaian abadi. Dan engkau yang saat ini mendengarkan, ketahuilah, setiap kali engkau mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keyakinan, engkau sedang mengetuk pintu takdir baru yang mungkin selama ini tertutup rapat. Pintu yang, jika dibuka oleh Allah, akan membawamu kepada kehidupan yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih bermakna. Inilah getaran yang mengubah takdir, getaran yang lahir dari hati yang menyerah sepenuhnya kepadanya. Bab 5. Kesaksian langit. Setiap kali La ilaha illallah keluar dari hati yang tulus, sebuah peristiwa besar terjadi di alam yang tak terlihat. Malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amal mendekat. Pena-pena cahaya mereka menulisnya di lembaran catatan yang tidak akan pernah terhapus. Bumi di bawah kakimu mendengarnya, lalu menyimpannya sebagai kesaksian yang kelak akan ia ungkapkan di hadapan Allah. Langit yang berlapis-lapis bergema dengan pantulan kalimat ini, seakan seluruh alam semesta sedang mengangguk setuju pada pengakuan yang engkau ucapkan. Bayangkan saat engkau mengucapkannya di tengah keheningan malam. Bintang-bintang di langit seakan menjadi saksi bisu, berkelip menyambut setiap huruf yang keluar dari bibirmu. Angin malam yang menyentuh kulitmu membawa ucapan itu berkelana, menembus kabut, melintasi cakrawala, hingga mencapai alam para malaikat yang sedang bertasbih. Tidak ada satu pun makhluk Allah yang luput mendengarnya, sebab ia adalah gema yang melintasi batas ruang dan waktu. Kalimat ini bukan hanya terdengar di bumi, tetapi juga di seluruh tingkatan langit. Di lapisan langit terendah, ia menjadi cahaya yang menembus kegelapan. Di lapisan langit tertinggi, ia menjadi wewangian yang memenuhi taman-taman surga. Bahkan di arasy yang agung, para malaikat penyangga arasy mendengar dan menyambutnya dengan tasbih yang lebih kuat. Inilah yang membuat kalimat ini disebut sebagai kata agung, bukan hanya karena maknanya, tetapi karena resonansinya di seluruh ciptaan. Dan kelak, di hari perhitungan, semua itu akan kembali. Bumi akan berkata, Ya Allah, hamba-Mu ini telah bersaksi di atasku bahwa hanya Engkau yang layak disembah. Langit akan mengulang, aku telah mendengar kesaksiannya dan aku menjadi saksi atas kebenaran ucapannya. Malaikat akan berdiri bersisian, memegang catatan itu di tangan dan menghadirkannya sebagai bukti yang tak bisa dibantah.
Kesaksian ini bukan sekadar catatan di buku, tetapi bukti hidup dari getaran iman yang pernah engkau lepaskan di dunia. Maka setiap kali engkau mengucapkan La ilaha illallah, bayangkanlah bahwa engkau sedang mengisi ruang-ruang langit dengan cahaya. Bayangkan bahwa engkau sedang menulis di lembaran sejarah abadi, di mana saksi-saksinya bukan manusia, tetapi seluruh alam semesta. Karena pada hakikatnya, kalimat ini adalah deklarasi universal. Pernyataan yang tidak hanya engkau ucapkan di bumi, tetapi juga engkau kirimkan untuk bergema di kerajaan langit. Bab 6. Jalan menuju keikhlasan. Mengucapkan La ilaha illallah tanpa keikhlasan, bagaikan kapal tanpa nahkoda. Ia mungkin terapung di permukaan, namun tidak pernah sampai pada tujuan. Sebab inti dari kalimat ini bukan hanya pada bunyinya, tetapi pada arah hatinya. Keikhlasan adalah bahan bakar yang membuat kalimat ini melesat menembus langit, melewati tirai-tirai dunia, hingga sampai ke hadirat Allah. Tanpa keikhlasan, ia hanya berhenti di udara, menguap dan hilang tanpa bekas. Keikhlasan lahir ketika kita mencabut semua harapan yang kita gantungkan pada makhluk, lalu hanya menancapkan satu harapan pada Allah. Ia tumbuh saat kita berhenti mencari pengakuan dari manusia dan hanya ingin dilihat olehnya. Dalam keheningan hati, kalimat ini berubah menjadi doa yang hidup, doa yang tidak berhenti di bibir, tetapi meresap ke dalam seluruh detak jantung. Disitulah kita menemukan rasa bebas yang sejati, bebas dari penilaian manusia, bebas dari jeratan ambisi dunia. Namun, jalan menuju keikhlasan tidak selalu mudah. Ia adalah jalan yang sunyi, seringkali sepi dari tepukan tangan, dan kadang diwarnai kesalahpahaman orang di sekitar kita. Tetapi di balik kesunyian itu, ada samudera ketenangan yang luas. Dan saat engkau mengucapkan La ilaha illallah di jalan sunyi itu, kalimat ini terasa berbeda. Lebih berat bobotnya, lebih dalam maknanya, lebih murni cahayanya. Engkau merasa seolah kalimat itu memelukmu, membungkusmu dengan kasih sayang yang tak terlukiskan. Keikhlasan juga mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk menjadi berharga di mata Allah. Bahkan satu kali engkau mengucapkan kalimat ini dalam kesendirian, tanpa seorang pun mendengar, bisa menjadi sebab Allah membuka pintu rahmat yang selama ini tertutup. Karena bagi Allah, yang terpenting bukanlah berapa banyak yang engkau ucapkan, melainkan seberapa murni engkau mengucapkannya. Dan kemurnian itu hanya lahir dari hati yang bersih dari kepentingan selainnya. Maka, berjalanlah di jalan menuju keikhlasan dengan sabar. Biarkan kalimat La ilaha illallah menjadi sahabat perjalananmu, menjadi pengingat saat engkau tergelincir, menjadi penopang saat engkau lelah. Suatu hari, ketika hatimu telah benar-benar jernih, engkau akan menyadari bahwa kalimat ini bukan hanya pengakuan iman, tetapi juga nyanyian cinta yang paling indah antara hamba dan Tuhannya. Dan cinta yang lahir dari keikhlasan, itulah yang akan kekal selamanya. Bab 7. Penawar luka batin. Ada luka-luka yang tidak terlihat mata, namun terasa menusuk jauh di dalam jiwa. Luka yang datang dari kehilangan, dari pengkhianatan, dari doa yang tak kunjung terkabul, atau dari penantian yang panjang. Luka seperti ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu, karena ia bersemayam di ruang terdalam hati. Tetapi disitulah kalimat La ilaha illallah menjadi penawar yang tak tertandingi. Ia menenangkan yang gelisah, ia menyejukkan yang terbakar, ia menguatkan yang rapuh. Ketika hati kita retak, dunia sering memberi saran untuk melupakan, mengalihkan, atau menghibur diri. Namun kalimat ini tidak meminta kita melupakan luka itu. Ia justru mengajak kita memandangnya, memeluknya, lalu menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Saat kita berbisik La ilaha illallah, kita seperti berkata, Ya Allah, aku tak punya tempat lain untuk bersandar selain Engkau. Luka ini terlalu berat untuk kupikul sendiri. Dan entah bagaimana di saat itu juga, rasa sakit itu mulai terasa ringan. Karena kunci dari kesembuhan hati bukanlah menghapus rasa sakit, melainkan menemukan makna di baliknya. Kalimat ini membisikkan bahwa setiap luka membawa pesan rahasia dari Tuhan. Pesan yang hanya bisa kita baca jika hati kita tenang. Terkadang, luka hadir untuk mengembalikan kita pada doa.
Terkadang ia hadir untuk memisahkan kita dari sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah. Dan ketika kita sadar akan itu, luka yang dulu terasa menghancurkan justru berubah menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengannya. Kalimat La ilaha illallah juga mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia jika kita jalani bersama Allah. Air mata yang jatuh sambil menyebut namanya tidak akan pernah hilang tanpa bekas. Ia akan menjadi saksi di hadapannya, menjadi perhiasan di mahkota kesabaran kita, menjadi alasan Allah memeluk kita dengan kasih sayangnya di hari kita kembali kepadanya. Dan saat kita menyadari itu, setiap tetes air mata terasa seperti doa yang terucap dalam bahasa yang hanya Allah yang memahaminya. Maka jika hari ini engkau sedang terluka, peganglah kalimat ini erat-erat, bisikkan perlahan hingga hatimu mulai percaya. Biarkan ia menjadi obat yang meresap pelan-pelan ke dalam batinmu. Suatu hari nanti, engkau akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata luka itu bukan akhir dari segalanya. Luka itu justru yang membawaku pulang. Dan di saat itu, engkau akan memahami bahwa kalimat ini memang bukan hanya ucapan iman. Ia adalah obat jiwa yang Allah titipkan untuk hamba-hambanya yang ia cintai. Bab 8. Cahaya di tengah gelap. Ada masa-masa dalam hidup di mana semuanya terasa gelap. Kita bangun di pagi hari tanpa semangat, menatap hari tanpa arah, dan merasa seolah semua pintu telah tertutup. Gelap seperti ini berbeda dengan malam yang kita kenal, karena ia tidak datang dari luar. Ia berdiam di dalam hati. Namun, justru di titik inilah kalimat La ilaha illallah menjadi seperti cahaya kecil yang menembus celah-celah kegelapan itu. Ia mungkin tampak redup di awal, tapi perlahan-lahan ia membesar dan menghangatkan hati yang hampir membeku. Cahaya itu bukanlah janji bahwa hidup akan segera berubah indah. Ia adalah janji bahwa kita tidak sendirian di dalam gelap, bahwa ada Tuhan yang melihat kita, bahkan ketika tak ada satu pun manusia yang tahu betapa berat langkah kita. Setiap kali lidah menyebut La ilaha illallah, hati kita seakan berkata, aku percaya meski aku belum melihat jalan keluar. Aku percaya meski aku masih di tengah badai. Dan kepercayaan itu sendiri sudah cukup untuk membuat kita terus melangkah. Seperti pelaut yang mengarungi lautan malam, kita mencari cahaya mercusuar untuk tahu kemana harus menuju. Begitu pula hati kita, ia mencari tanda bahwa Allah masih bersama kita. Kalimat ini adalah mercusuar itu. Ia tidak hanya memberi arah, tetapi juga menenangkan jiwa yang lelah. Ia membisikkan bahwa setiap gelap memiliki batas dan setiap malam memiliki fajar. Dan saat kita terus mengucapkannya, kita perlahan mulai melihat cahaya itu semakin dekat. Kadang Allah tidak langsung menyingkirkan kegelapan di sekitar kita. Ia membiarkan kita tetap di dalamnya sebentar, supaya kita belajar melihat dengan mata hati. Di saat mata jasmani tidak menemukan apa-apa, mata hati akan mulai melihat kasih sayangnya. Di sanalah kita sadar bahwa cahaya sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Dari hati yang yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan cahaya itu, sekali ia menyala, tidak ada gelap yang bisa memadamkannya. Maka jika hari ini engkau merasa terperangkap dalam gelap, jangan berhenti melafalkan kalimat ini. Biarkan ia menjadi pelita kecil yang kau bawa, meski langkahmu terasa berat. Karena pada akhirnya, setiap gelap yang kita lewati akan membawa kita pada fajar yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Dan saat cahaya itu menyinari wajahmu, engkau akan tahu bahwa kalimat ini bukan hanya penunjuk jalan, tetapi juga cahaya yang menuntun kita pulang kepadanya. Bab 9. Jalan pulang. Setiap jiwa, entah ia sadar atau tidak, sebenarnya sedang berjalan menuju satu tujuan yang sama, pulang kepada Allah. Perjalanan ini bukan hanya soal waktu hidup kita, tapi juga perjalanan hati yang mencari ketenangan sejati. Ada yang pulang dengan langkah ringan karena selalu membawa namanya. Ada pula yang pulang dengan hati penuh luka karena terlalu lama tersesat. Namun apapun jalan yang kita tempuh, Allah tidak pernah menutup pintu pulang itu. Dan kalimat La ilaha illallah adalah kunci yang selalu pas di gerbang tersebut. Jalan pulang tidak selalu lurus dan mudah. Kadang kita melewati padang gersang penuh rasa sepi, atau menapaki tanjakan terjal
yang membuat kita terengah. Ada pula masa di mana kita kembali terjatuh ke lubang yang pernah kita tinggalkan. Tapi setiap kali hati mengucap la ilaha illallah, seolah ada tangan yang mengangkat kita lagi, menuntun kita berdiri dan mengarahkan pandangan kita pada rumah sejati kita, keridaannya. Di jalan pulang ini kita sering bertemu dengan tanda-tanda darinya. Kadang berupa pertemuan dengan orang yang membangkitkan iman kita, kadang berupa kejadian kecil yang menyadarkan bahwa hidup ini rapuh. Semua tanda itu seakan berkata, jangan berhenti, teruslah melangkah. Dan kalimat tauhid menjadi bekal yang tak akan pernah habis, air yang selalu menghapus dahaga kita di tengah perjalanan yang panjang. Pulang kepada Allah bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menjalani dunia dengan hati yang selalu terhubung padanya. Kita tetap bekerja, tertawa, mencinta, dan merasakan duka, tapi semuanya dilakukan di bawah cahaya keyakinan bahwa hanya Dia satu-satunya yang layak menjadi tujuan. Dengan begitu, setiap langkah, bahkan langkah kecil sekalipun, menjadi bagian dari perjalanan suci ini. Dan kelak ketika kita benar-benar tiba di hadapannya, semoga kalimat La ilaha illallah adalah kata terakhir yang keluar dari bibir kita. Bukan sekadar diucapkan tetapi dirasakan sepenuh hati. Karena saat itu kita akan mengerti bahwa seluruh lelah, air mata dan perjuangan di jalan ini hanyalah pengantar menuju pelukan kasih sayang Allah yang abadi. Itulah rumah kita yang sesungguhnya, tempat di mana semua perjalanan berakhir dan semua hati menemukan ketenangannya. Bab 10, penutup, kalimat yang menyelamatkan. Setelah melewati seluruh pembahasan ini, kita kembali pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. La ilaha illallah bukan sekadar kata-kata yang keluar dari bibir, melainkan sebuah janji, sebuah ikrar, dan sebuah jalan hidup. Ia adalah kunci yang telah ada sejak awal penciptaan, yang akan tetap menjadi cahaya hingga akhir segala sesuatu. Kalimat ini menyatukan hati yang tercerai-berai, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menjadi pelabuhan bagi mereka yang lelah mencari makna. Kalimat tauhid ini telah menyelamatkan banyak hati dari kegelapan. Ada yang menemukan cahaya setelah bertahun-tahun hidup tanpa arah. Ada yang tersadar dari kelalaian setelah mendengarnya dengan penuh perasaan. Dan ada yang mempertahankannya hingga napas terakhir meski dalam penderitaan. Semua itu menunjukkan bahwa kekuatan kalimat ini bukan dari suara yang mengucapkannya, melainkan dari Allah yang menanamkan maknanya di dalam dada. Bagi yang benar-benar memegangnya, kalimat ini adalah pelindung dari tipu daya dunia. Ia mengingatkan bahwa harta hanyalah titipan, jabatan hanyalah ujian, dan bahkan nyawa pun bukan milik kita. Maka ketika dunia bergejolak, hati yang berpegang pada la ilaha illallah tetap teguh, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang menjadi sandaran sejati. Di setiap sujud, di setiap doa, bahkan di setiap hembusan napas yang kita hirup dan hembuskan, kalimat ini seharusnya hidup. Tidak hanya sebagai bacaan, tapi sebagai nafas dari jiwa itu sendiri. Inilah rahasia yang membuat seseorang tetap tenang di tengah badai, tetap tegak di tengah ujian, dan tetap bersyukur meski kehilangan. Sebab ia tahu, semua yang ada di dunia hanyalah bayangan, dan satu-satunya yang nyata hanyalah Dia. Maka, bawalah kalimat ini kemanapun kita pergi. Jadikan ia teman setia dalam kesendirian, cahaya dalam kegelapan, dan pegangan saat kita terjatuh. Dan kelak ketika tirai dunia ini ditutup, semoga kita memandang wajahnya dengan hati yang tersenyum sambil membisikkan dengan penuh rasa, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Semua perjalanan berakhir di sini, di hadapanmu, dalam pelukan kasih yang tak pernah bertepi. Sahabatku, kalimat La ilaha illallah bukan hanya untaian kata di bibir. Ia adalah perjanjian suci antara hamba dan Tuhannya. Setiap kali ia terucap, langit menjadi saksi, bumi menjadi tempat berpijak janji, dan hati menjadi taman tempat iman tumbuh. Ingatlah, dunia ini akan berlalu, tetapi kalimat ini akan terus hidup, bahkan setelah napas terakhir kita berhenti. Bawalah ia dalam setiap langkah, jadikan ia cahaya di tengah gelap, penuntun di kala bingung, dan sahabat di setiap doa. Semoga kita semua wafat dalam keadaan bibir kita basah dengan kalimat ini, dan kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang menjadikannya pelita hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.